Shalom saudara, sungguh sukacita hari ini kita boleh beribadah kembali seperti tadi. Kalau saudara perhatikan tentu saudara sudah bisa menebak. Dari awal kita bicara tentang Sabat. Jadi tentu seluruh liturgi itu berkaitan dengan topik khotbah kita dan hari ini memang kita akan bicara tentang Sabat. Nah saudara, salah satu topik yang sering menimbulkan perbedaan pandangan dan penafsiran di antara banyak orang Kristen adalah tentang aturan di dalam hukum Sabat. Perintah yang Allah yang keempat tadi, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Perbedaan di sini adalah terkait dengan kata kuduskanlah itu. Apa artinya menguduskan hari Sabat? Atau membuat hari Sabat itu menjadi hari yang kudus. Kata kudus sendiri itu berarti dipisahkan bagi Allah. Jadi menguduskan hari Sabat bisa diartikan memisahkan atau membuat perbedaan antara hari Sabat dengan hari-hari lainnya. Nah pertanyaannya seperti apa konkretnya memisahkan hari Sabat itu atau menguduskan hari Sabat itu. Dan inilah saudara yang sering jadi perdebatan di antara banyak orang Kristen dan mungkin di antara kita sini juga soal menafsirkan kata menguduskan itu. Apakah ini berarti seorang Kristen benar-benar tidak boleh bekerja pada hari Minggu atau hari Tuhan atau hari Sabat? Nah, bagi saudara-saudara yang kebetulan tidak ada pergumulan soal ini, saudara dalam situasi di mana profesi atau pekerjaan saudara itu benar-benar tidak memerlukan saudara untuk melakukan pekerjaan saudara pada hari Minggu, maka kabar buruknya bagi saudara semua adalah yang dimaksudkan dengan menguduskan di sini itu bukan hanya tidak bekerja pada hari Minggu, tetapi juga tidak berekreasi pada hari Minggu. Itulah yang dikatakan di dalam Westminster Standard yang kita pegang. Di dalam katekismus singkat Westminster pertanyaan nomor 60 dikatakan demikian. Pertanyaannya, dengan cara bagaimanakah hari Sabat harus dikuduskan? Jawaban, hari Sabat dikuduskan dengan istirahat yang kudus sepanjang hari itu. Yaitu dengan menghentikan berbagai pekerjaan dan rekreasi duniawi yang boleh dilakukan pada hari-hari lain. Dengan menghabiskan seluruh waktu sepanjang hari Minggu itu untuk melakukan ibadah secara bersama-sama maupun secara pribadi, kecuali keterlibatan dalam pekerjaan-pekerjaan yang merupakan keharusan dan yang menyatakan kemurahan. Artinya saudara, dari apa yang dikatakan di dalam katekismus singkat Westminster ini, saudara bukan hanya tidak boleh bekerja pada hari Minggu, tapi juga tidak boleh pergi ke mal pada hari Minggu. Jadi kalau nanti kita mau fellowship, kita tidak boleh pergi ke mal. Saudara juga tidak boleh berbelanja pada hari Minggu. Tidak boleh berekreasi bersama keluarga pada hari Minggu. Membuat atau menghadiri sebuah pesta pada hari Minggu, harus seharian penuh kita beribadah. Kalau saudara melakukan hal-hal yang tadi, maka artinya saudara juga telah melanggar hukum Sabat sama dengan mereka yang bekerja pada hari Minggu. Dan berdasarkan Westminster Standard ini saudara tadi, ada 3 pekerjaan yang diperbolehkan dilakukan di hari Minggu. Ada pengecualian, yaitu dikatakan di situ ada works of necessity, pekerjaan yang adalah keharusan yang diperlukan. Lalu ada works of piety, pekerjaan yang terkait dengan kesalehan, seperti saya hari ini berkhotbah, Davin tadi liturgi, para pemain musik, para asyir, para multimedia, itu adalah kesalehan, yaitu melayani di dalam ibadah Minggu, itu boleh. Dan yang ketiga, works of mercy, pekerjaan yang menolong orang lain. Jadi seperti para dokter, perawat, petugas pemadam kebakaran, mereka boleh melakukan pekerjaan di hari Minggu. Nah kalau gitu sekarang pertanyaan saudara, bagaimana kita menjalani hari Sabat atau hari Minggu dengan benar? Bahkan ke mal aja kita tidak boleh. Apakah memaknai hukum Sabat ini hanya soal mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan? Soal boleh nggak bekerja atau tidak boleh bekerja pada hari Minggu? Nah hari ini teks kita pelajari adalah teks terkait dengan hukum Sabat atau hari Sabat. Dan saya berharap melalui pembahasan teks ini kita dapat menemukan apa sebenarnya makna dari hari Sabat itu.
yang tentunya tidak akan bisa tuntas kalau kita jawab pertanyaan itu. Mungkin bisa kita lakukan pada waktu kita CG nanti setelah kita kembali dari libur break CG. Nah karena itu saudara, mari sama-sama membuka Alkitab kita, meneruskan kembali khotbah seri kita yang hari ini sudah masuk kepada pasal 6 dari Injil Lukas. Pasal 6 dari Injil Lukas, saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Injil Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Ayat 6. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Mari sekali lagi saudara sekalian kita akan tunduk kepala, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah di hari Sabat yang Tuhan telah tetapkan untuk umat-Mu datang bersama-sama berkumpul menyembah Tuhan. Kami juga bersyukur di mana hari ini secara khusus kami akan mempelajari tentang hari Sabat, hari yang Tuhan telah perintahkan untuk dikuduskan bagi Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong setiap kami supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, sebelum kita akan melihat ayat ini, saya mau review singkat tentang makna Sabat bagi orang Yahudi supaya kita dapat gambaran kenapa menjadi satu konflik yang begitu tajam antara Yesus dengan orang-orang Farisi ini. Nah saudara, orang Farisi, kita akan belajar mengapa orang Farisi itu begitu ketat memegang perintah Sabat. Jadi seperti tadi kita sudah dengar di dalam liturgi, orang Israel diperintahkan Allah untuk merayakan hari ke-7 sebagai hari istirahat atau yang disebut sebagai hari Sabat. Nah tadi juga kita sudah lihat, Sabat ini ada dua peristiwa yang menjadi acuannya. Yang pertama, perayaan akan istirahatnya Allah setelah penciptaan langit dan bumi. Kejadian 1 dan 2, setelah berkarya dalam penciptaan selama 6 hari, Allah beristirahat pada hari yang ke-7. Nah yang kedua adalah perayaan akan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir yang tadi kita juga sudah baca dari perbudakan Mesir. Jadi dua ini menjadi satu pola yang Allah berikan untuk orang Israel harus merayakan Sabat. Nah hukum tentang Sabat ini diberikan Allah kepada mereka sebagai salah satu hukum tadi dari 10 perintah Allah, yaitu hukum yang keempat. Nah saudara, namun kita tahu dalam perjalanannya bangsa Israel kemudian tidak lagi memelihara Sabat seperti mereka pun mengabaikan hukum-hukum Allah lainnya sehingga mendatangkan hukuman Allah kepada mereka. Mereka kembali ditawan oleh bangsa asing seperti bangsa Asyur dan Babel. Nah karena itu saudara, orang Israel itu berpikir bahwa mereka dibuang Allah karena mereka tidak mentaati hukum Allah yang salah satunya adalah hukum Sabat. Jadi bagi mereka solusinya adalah
mentaati hukum Allah itu dengan sebaik-baiknya sehingga mereka akan selamat. Jadi memelihara hari Sabat bagi mereka berubah menjadi salah satu upaya yang harus mereka lakukan supaya bisa selamat. Nah, dari pandangan yang seperti demikian, saudara, para ahli Taurat, orang Yahudi itu kemudian merumuskan aturan-aturan yang sangat detail demi menjaga hari Sabat harus dipelihara. Saya baca bahkan dikatakan di dalam Talmud orang Yahudi ada 39 kategori pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat. Dan dari 39 kategori itu masing-masing dibagi ke dalam 39 bab. Sehingga total ada 1521 hukum soal hari Sabat yang harus ditaati. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, substansi atau makna Sabat itu telah bergeser. Dari yang awalnya satu hari perhentian atau peristirahatan telah berubah menjadi hari yang berisi aturan-aturan yang sangat banyak yang harus dilakukan. Dari yang awalnya Sabat itu satu hari sukacita, perayaan merayakan akan pembebasan yang Allah lakukan dari Mesir, berubah menjadi hari yang membawa duka cita karena telah melanggar hukum Sabat dan penuh dengan kemurungan. Yang awalnya Sabat itu dibuat oleh Allah, ternyata telah berubah menjadi aturan-aturan dan hukum yang dibuat oleh manusia. Karena itu Yesus datang bukan untuk meniadakan Sabat, bukan juga untuk mengurangi makna dari Sabat, tetapi untuk mengembalikan substansi dari Sabat kembali ke tujuan semula waktu Allah memberikannya, yaitu untuk menjadi satu perayaan sukacita bersama dengan Dia. Dan hal inilah yang tidak disukai oleh para ahli Taurat dan orang Farisi yang masih memegang nilai-nilai yang lama, tidak mau menerima nilai yang baru yang Yesus bawa. Sehingga hasilnya, saudara, konflik antara Yesus dengan orang Farisi yang kita sudah baca dalam beberapa minggu ini. Nah, dari konflik tentang Sabat di dalam Lukas 6 ini, saya mengambilnya menjadi 3 poin khotbah hari ini. 3 poin khotbah. Yang pertama, waktu kita menjalankan Sabat, yang pertama, jangan abaikan kebutuhan kita. Yang kedua, jangan abaikan kebutuhan sesama kita. Dan yang ketiga, jangan memisahkannya dari Kristus. Mari kita masuk ke poin yang pertama, saudara. Kita akan baca dari perikop ini. Ya, waktu kita menjalankan Sabat, jangan abaikan kebutuhan kita. Nah, saudara, kalau tadi kita lihat dalam kisah ini ada 2 bagian besar. 2 kisah yang menjadi sumber konflik antara Yesus dengan orang Farisi terkait dengan Sabat, yaitu di ayat 1 sampai 5 dan ayat 6 sampai 11. Nah, ayat 1 sampai 5 itu adalah kisah tentang murid-murid Yesus yang tadi kita baca mereka memetik gandum. 6 sampai 11 adalah kisah tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang sakit tangannya. Mari kita lihat ayat 1 sampai 5. Apa yang dapat kita baca dari ayat-ayat tersebut, saudara? Kita lihat di sana bahwa murid-murid Yesus yang sedang mengikuti Yesus itu sepertinya mulai merasa lapar. Ada kebutuhan fisik yang harus dipenuhi oleh mereka supaya mereka dapat tetap kuat berjalan mengikuti Yesus. Mereka harus makan. Dan ada kesempatan untuk mereka memenuhi kebutuhan fisik itu untuk mendapatkan makanan, yaitu di ladang gandum yang mereka sedang lewati. Dan mereka, kita tadi baca, mereka mengambil kesempatan itu. Mereka makan dari gandum yang ada di sekitar mereka. Dan disinilah kita baca muncul masalah. Bukan karena apa yang dilakukan murid-murid Yesus itu adalah sebuah tindakan pencurian. Karena pada saat itu adalah lazim jika seorang memetik gandum dari sebuah ladang gandum. Tapi menjadi masalah karena tindakan para murid tersebut masuk dalam kategori pelanggaran terhadap hukum Sabat menurut orang-orang Farisi. Di ayat 1 dikatakan secara detail apa yang mereka lakukan. Mereka memetik bulir gandum, memakannya, menggisarnya dengan tangan mereka. Yang semuanya ini adalah masuk dalam kategori tindakan yang melanggar hukum Sabat menurut orang Farisi. Nah, sebagai respons dari tindakan tersebut kita baca di ayat 2, orang Farisi itu mengatakan kepada murid Yesus, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Makna apa, saudara, yang terkandung dalam pertanyaan itu? Pertanyaan orang Farisi itu kepada para murid Yesus. Waktu saya membacanya,
saya melihat ini pertanyaan yang menunjukkan sebuah sikap dari orang yang tidak peduli sedikit pun dengan kebutuhan fisik atau jasmani yang harus dipenuhi oleh seseorang lainnya. Tidak ada sama sekali perasaan empati atau mencoba untuk memahami situasi murid Yesus yang sedang merasa lapar. Mereka tidak mau tahu bagi orang Farisi, kamu sudah melanggar Sabat, tidak peduli kamu lagi lapar atau tidak. Dan ini adalah satu bentuk pertanyaan yang akan langsung membuat orang yang ditanya itu menjadi merasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Dan memang itulah yang dilakukan orang Farisi. Mereka langsung menghakimi dengan sengaja bermaksud mau membuat murid-murid Yesus merasa bersalah. Nah saudara, mari kita coba renungkan sejenak hal ini. Dalam kaitannya dengan aturan Sabat, bagi saudara sekalian yang tidak perlu bekerja pada hari Minggu, waktu saudara melihat ada teman saudara, orang Kristen yang melakukan pekerjaan pada hari Minggu, entah dia pergi ke kantor hari Minggu atau rapat urusan kantor pada hari Minggu atau melakukan bisnis trip pada hari Minggu, apa yang ada di dalam hati saudara terhadap teman kita yang orang Kristen ini? Apakah saudara bersikap dalam hati seperti orang Farisi itu? Tidak ada sama sekali empati, tidak ada pengertian akan kondisi teman saudara itu, langsung dihakimi sebagai orang yang lebih memilih dunia daripada Tuhan. Saya berharap tidak ada di antara kita yang mengajukan pertanyaan seperti orang Farisi itu. Lalu apa yang dilakukan Yesus saudara dalam situasi tersebut? Kita lihat respons Yesus. Yesus tidak masuk ke dalam perdebatan teologis tentang bagaimana menginterpretasikan hukum Sabat dengan orang Farisi. Yesus tidak, ayo mari kita duduk, kita bicara tentang hal-hal teologis. Yesus tidak lakukan itu. Yesus juga tidak berusaha untuk membuat orang Farisi itu mengendorkan sedikit aturan mereka dan mengatakan bahwa itu hanya pelanggaran yang kecil dari hukum Sabat. Agar orang-orang Farisi itu memberikan ruang memahami kondisi murid Yesus yang sedang lapar. Yesus tidak lakukan itu. Dan Yesus juga tidak mengatakan bahwa hukum Sabat itu sudah tidak berlaku lagi bagi dirinya dan bagi murid-muridnya. Tetapi kita baca, menarik di sini, Yesus mengarahkan mereka yang ke kisah yang pasti mereka semua sudah ketahui, yaitu kisah waktu Daud melarikan diri dari kerajaan Saul. 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Kita tidak membaca, tapi di dalam perikop itu Yesus pun mengatakan bahwa di dalam kisah itu, di dalam 1 Samuel itu, Daud yang dalam pelariannya dikejar oleh Saul, dia sedang kelaparan. Dia kemudian meminta roti dari Ahimelek, dan saat itu yang ada hanyalah roti kudus yang diperuntukkan bagi para imam. Sebenarnya itu tidak boleh dimakan oleh Daud, tapi karena saat itu Daud dan orang-orangnya sedang kelaparan, maka Ahimelek mengizinkan mereka untuk boleh memakan roti imam tersebut tanpa menjadikan Daud bersalah melanggar hukum yang Allah telah tetapkan bahwa itu hanya boleh dimakan oleh para imam. Dan jika tadi saudara orang-orang Farisi yang mengajukan pertanyaan untuk menghakimi murid Yesus, menarik. Sekarang Yesus balik bertanya kepada orang-orang Farisi itu setelah ceritakan tentang kisah tentang Daud itu. Dikatakan Yesus di ayat ketiga, tidakkah kamu baca kisah Daud itu? Dan seperti pertanyaan orang Farisi kepada murid Yesus itu memiliki makna, demikian juga ada makna yang terkandung di dalam pertanyaan Yesus. Apa kira-kira makna dari pertanyaan Yesus itu saudara? Bagi saya secara tidak langsung, sebenarnya Yesus sedang mengatakan kepada orang-orang Farisi itu, kamu pasti tahu kisah soal Daud itu, kamu pasti sudah membacanya, tapi kamu tidak mengerti maksud dari kisah itu. Kamu miss the point dari kisah itu. Dan sebenarnya secara tidak langsung Yesus sedang mengatakan kepada mereka, para orang Farisi itu, waktu kamu mengatakan murid-muridku salah melanggar hukum Sabat, kamu bukan hanya tidak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan hari Sabat, tapi kamu juga tidak memiliki sedikit pun hak untuk mengatakan kepadaku bahwa itu adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum Sabat. Karena bagaimana mungkin saudara, Yesus dia adalah Tuhan atas hari Sabat, tetapi disebut sebagai pelanggar hukum Sabat oleh orang-orang Farisi itu. Nah sebelum saudara, saya perlu berhati-hati waktu membahas topik ini saudara.
Sebelum saudara berpikir bahwa saya ini membela kaum pekerja yang harus bekerja di hari Minggu, karena kebetulan Sani istri saya kadang-kadang harus bekerja pada hari Minggu. Nah, maka mari kita kembali kepada pertanyaan di awal tadi. Apakah hari Minggu ini soal boleh kita bekerja atau tidak boleh bekerja? Nah, ini pendapat saya saudara secara pribadi. Ini bukan pendapat mewakili gereja sisi, tapi sebagai pribadi saya mencoba menjawab pertanyaan itu. Dan bagi saya menjawabnya adalah kita harus menghindari dua macam ekstrim. Ekstrim yang pertama, melihat hukum Sabat ini, hukum Taurat yang keempat, sebagai sesuatu yang sudah usang, nggak berlaku lagi bagi orang Kristen, hanya untuk orang Yahudi saja. Orang Kristen saat ini memiliki kebebasan Kristiani, tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ini ekstrem yang pertama. Dan orang-orang yang berpikir demikian, maka hasilnya adalah orang-orang Kristen yang merasa ibadah hari Minggu di gereja secara komunal seperti saat ini adalah hal yang tidak atau kurang penting. Merasa bahwa bukan sebuah kewajiban bagi orang Kristen untuk beribadah di gereja pada hari Minggu. Ibadah hari Minggu itu bukan perintah Allah, itu perintah untuk orang-orang Yahudi menganggap remeh ibadah hari Minggu. Nah, orang-orang yang Kristen yang seperti demikian, maka bagi mereka ibadah Minggu itu menjadi sesuatu yang tidak atau kurang penting. Bolehlah bolong-bolong sesekali. Kalau ada waktu, kalau pas nggak ada kerjaan, kalau kondisi di rumah anak-anak semua oke, pekerjaan oke, bisnis oke, baru saya ke gereja. Jangan terlalu legalis lah. Nggak apa-apa sekali-sekali tidak ibadah. Dan seterusnya yang intinya menganggap remeh pentingnya ibadah hari Minggu. Bagi orang-orang Kristen seperti ini, mereka melihat bahwa memberikan satu hari Sabat bagi Tuhan itu seperti Allah sedang merampas kebebasan pribadinya. Allah seperti sedang mengambil kesenangan hidupnya. Hari mau libur, kenapa saya harus ke gereja? Itu ekstrim yang pertama, saudara, yang harus kita hindari. Nah, ekstrim yang kedua adalah sebaliknya. Melihat hukum Sabat ini, hukum Taurat keempat ini sebagai satu hukum yang mengikat dengan keras. Nggak boleh dikompromikan sama sekali. Pelanggaran terhadap hukum ini bisa berakibat pada hukuman Allah. Minimal hidupnya akan dibuat susah oleh Allah, ekonominya dibuat susah, karirnya mandek, usahanya sulit, uangnya jadi tidak pernah cukup, dan seterusnya. Intinya Allah hukum dia karena dia tidak menjalankan Sabat dengan setia. Nah, hasil dari pemikiran seperti ini, saudara, adalah orang Kristen yang sangat ketat dalam menjalankan hukum Sabat. Dengan pertimbangan, entah mereka sadar atau tidak, Allah akan lebih mengasihi saya kalau saya lebih sungguh-sungguh melakukan hukum Sabat. Bahkan saya tahu ada orang-orang tertentu yang memiliki satu baju khusus untuk ibadah hari Minggu. Nggak boleh dipakai di hari lain. Itu baju yang kudus dipisahkan bagi Allah. Dan sikap seperti ini, saudara, ini dari luar terlihat baik, terlihat alkitabiah, rohani, tapi di dalamnya legalistik, transaksional. Nah, dosa apa sebenarnya, saudara, yang ada di balik dua ekstrim itu? Untuk ekstrim yang pertama, yang mengabaikan pentingnya ibadah, orang yang seperti itu, dia sedang jatuh di dalam dosa, kemalasan rohani, dan kesombongan diri. Tentu, saudara, orang yang seperti ini dia tidak akan merasa dirinya seperti demikian. Tapi, sebuah sikap pengabaian terhadap hari Sabat, sebenarnya menurut saya ada sebuah sikap yang lahir dari kemalasan rohani dan kesombongan diri. Tidak ada orang Kristen yang dapat berkata bahwa dirinya rajin secara rohani atau sedang terus berusaha menjadi orang Kristen yang rajin dalam hal-hal rohani, namun pada saat yang sama ia menganggap remeh atau mengabaikan pentingnya ibadah di gereja pada hari Minggu. Enggak matching, saudara, kalau seperti itu. Dan Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat mengatakan kita tidak kendor dalam kerajinan akan hal-hal rohani kalau kita menganggap remeh pentingnya ibadah di gereja pada hari Minggu. Dan prinsip yang sama, saudara, terkait dengan kesombongan diri. Tidak ada orang Kristen yang dapat mengatakan bahwa ia menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu dalam hidupnya adalah anugerah Allah. Keselamatannya, keluarganya, pekerjaannya, usaha karirnya, harta bendanya. Namun pada saat yang sama dia mengabaikan pentingnya ibadah di gereja pada hari Minggu. Tidak mungkin, saudara.
Itu untuk ekstrim yang pertama. Dan untuk ekstrim yang kedua, yang menjadikan ibadah itu sebagai perintah Allah tanpa kompromi sedikit pun, orang ini sebenarnya sedang jatuh ke dalam dosa legalistik dan dosa kebenaran diri. Orang yang telah jatuh dalam dosa legalistik dan kebenaran diri akan berpikir seperti yang tadi saya katakan, Allah akan lebih berkenan dan lebih mengasihi saya kalau saya lebih sungguh-sungguh menjalankan hukum Sabat. Dan sebaliknya, Allah akan menjadi kurang berkenan, kurang mengasihi saya kalau saya kurang sungguh-sungguh menjalani Sabat. Dan bagi orang Kristen seperti ini, tanpa dia sadar, Allah dijadikannya Allah yang transaksional, yang tergantung pada dirinya. Kalau saya tidak gereja pada hari Minggu, karir saya akan mandek, deal bisnis saya hilang dan seterusnya. Allah akan bikin saya susah. Tapi kalau saya setia bergereja, karir saya akan lancar, bisnis saya tambah banyak, kondisi keuangan saya akan makin baik dan seterusnya. Seolah-olah ia dapat membuat Allah lebih mengasihinya dan dapat menjadi orang yang lebih benar di hadapan Allah kalau ia lebih sungguh-sungguh menjalankan hukum Sabat. Orang seperti ini menjadikan Allah seperti seorang polisi Sabat yang sedang mengamati dan siap untuk menangkap, menghukum dirinya kalau dia tidak ibadah hari Minggu di gereja. Seperti orang Farisi dengan murid Yesus itu. Nah, pertanyaannya bagi kita semua sekarang, saudara, kita masuk dalam kategori yang mana? Dalam memandang ibadah hari Minggu. Yang pertama, mengabaikan, menganggap remeh, ya sesekali gak usah terlalu legalis, sesekali bolehlah kita gak ibadah. Atau yang kedua, yang transaksional. Kalau saya tidak ibadah, aduh nanti Tuhan hukum saya. Kalau saya bekerja di hari Minggu, nanti Tuhan bikin saya susah. Kita yang mana, saudara? Dan ada satu kutipan yang saya temukan, saya rasa tepat untuk menggambarkan tension antara dua hal ini. Dikatakan di dalam kutipan itu demikian. Berhati-hatilah, jangan sampai kebebasan berubah perlahan-lahan menjadi suatu izin untuk berbuat sesuka hati dan menjadikan hari Tuhan yang kudus menjadi hari untuk bermain. Tetapi pada saat yang sama, jangan terlalu takut untuk menikmatinya sehingga Anda menjadikan hari sukacita menjadi hari duka cita. Sabat adalah hari untuk bersukacita dan bersantai bersama keluarga alami maupun keluarga rohani Anda. Artinya saudara, dari kutipan itu, ada kebebasan dalam hal ini, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai itu menjadi kebablasan, tapi juga jangan kita menjadi begitu takut menggunakan kebebasan itu. Nah, ini prinsip yang pertama, saudara, terkait dengan Sabat. Waktu kita pikirkan tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Namun problem Sabat bukan hanya soal ini. Bukan hanya soal apa yang boleh kita lakukan, tetapi soal apa yang harus kita lakukan. Bukan hanya soal kebutuhan kita seperti para murid memenuhi kebutuhannya, tapi soal bagaimana dengan kebutuhan sesama kita. Dan kita masuk ke poin yang kedua. Waktu kita menjalankan Sabat, jangan abaikan kebutuhan sesama kita. Mari kita sekarang melihat ayat 6-11 saudara, yang adalah peristiwa konflik kedua Yesus dengan orang Farisi. Nah, ayat 6 itu menunjukkan dua hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yesus menjalani Sabat. Dikatakan di ayat 6 sana, pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat. Jadi jelas Yesus menghormati dan mengikuti Sabat. Yesus tidak meniadakan Sabat, ia ke rumah ibadat pada waktu hari Sabat. Yesus tidak melanggar hukum Sabat. Dan hal kedua yang kita lihat di dalam ayat 6 adalah Yesus melakukan pekerjaan yang terkait dengan kesalehan di hari Sabat yang tadi kita bicarakan, works of piety. Yesus mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat. Nah, sekarang kita lihat saudara, apa yang terjadi di ayat 7-11. Kita lihat di sana bahwa ada orang yang sakit, tangan kanannya mati. Artinya ini adalah dia sedang butuh pertolongan. Dia sedang butuh belas kasihan dari Yesus. Memang Lukas tidak mencatat bahwa ia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan dia. Tapi ia pasti berharap bahwa saat itu Yesus akan sembuhkan sakitnya. Nah, bagi orang Farisi saudara, sakit yang diderita oleh orang tersebut itu bukan sakit yang masuk dalam kategori penyakit yang boleh disembuhkan atau ditolong pada hari Sabat. Jadi mereka orang Farisi ini membedakan
jenis sakit yang membahayakan jiwa, yang dapat membawa kematian, dengan yang tidak membahayakan jiwa. Nah, yang membahayakan jiwa ini adalah sakit yang boleh diberikan pertolongan, boleh disembuhkan pada hari Sabat. Sedangkan yang tidak membahayakan jiwa, itu tidak boleh ditolong pada hari Sabat. Waktu saya membaca ini saudara, saya langsung mencoba memikirkan tentang kita semua, termasuk saya, yang senang membuat kategori-kategori soal mana yang boleh bekerja di hari Minggu, mana yang tidak boleh. Bukankah kadang-kadang kita buat kategori seperti itu? Oh, kalau kerjaannya seperti ini, dia boleh kerja hari Minggu. Kalau kerjaannya seperti ini, dia tidak boleh. Kalau posisinya seperti ini, dia tidak boleh. Kalau posisi ini boleh, dan seterusnya. Nah, waktu kita sedang membuat kategori seperti itu, saudara, jangan-jangan kita sedang bersikap seperti orang Farisi ini yang senang dalam mengkategorikan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh pada hari Sabat. Nah, di dalam ayat 7 kita tahu bahwa mereka tidak peduli sama sekali dengan orang sakit itu. Mereka tidak merasa kasihan pada dia, mereka hanya peduli soal apa yang akan dilakukan Yesus pada orang sakit itu. Dan dikatakan di situ Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Di ayat 9 Yesus berkata kepada mereka, sekali lagi Yesus bertanya, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Coba saudara kita perhatikan pertanyaan Yesus itu. Yesus tidak tanya kepada mereka mana yang dibolehkan hari Sabat, menyembuhkan orang ini atau membiarkannya dalam sakitnya. Tapi Yesus bertanya yang lebih luas lagi dari soal menyembuhkan atau tidak menyembuhkan. Mana yang dibolehkan menurut kamu pada hari Sabat? Berbuat baik atau jahat? Menyelamatkan atau membinasakan? Apa maksud Yesus dengan pertanyaan itu, saudara? Yesus hendak menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang mereka anggap yang hal baik itu sebenarnya adalah hal yang jahat. Dan bahwa apa yang mereka anggap sebagai satu sikap yang menyelamatkan justru adalah satu sikap yang membinasakan. Yesus hendak menunjukkan kepada orang Farisi itu bahwa sikap mereka yang lebih mementingkan ketaatan pada hukum Sabat yang salah itu tanpa mempedulikan kebutuhan orang yang sakit, itu adalah satu sikap yang jahat yang dilakukan pada hari Sabat. Ada prinsip kebenaran saudara yang bisa kita lihat dari kisah ini. Sebuah ketaatan kepada hukum Allah yang bersifat legalistik seperti orang Farisi ini, itu begitu berbahaya karena dapat membutakan mata seseorang dari kebenaran yang sesungguhnya. Sebuah ketaatan yang legalistik seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini adalah satu bentuk ketaatan yang tidak memiliki unsur kasih di dalamnya. Baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Dan yang lebih mengerikan saudara kalau kita baca respons orang Farisi setelah melihat Yesus sembuhkan orang sakit itu. Di ayat 11 dikatakan, maka meluaplah amarah mereka lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Di dalam bahasa Inggris kata marah itu amarahnya dipakai kata furious. Furious artinya tuh mereka lebih dari sekedar marah. Tapi mereka itu sangat marah, mereka geram, mereka murka penuh dengan amarah, berapi-api dalam kemarahan kepada Yesus. Bukankah satu hal yang ironis saudara? Yesus melakukan satu perbuatan baik kepada sesama di hari Sabat. Tapi orang-orang Farisi berniat untuk melakukan perbuatan yang jahat kepada Yesus. Yesus mengasihi sesama di hari Sabat, tapi karena Yesus lakukan itu, orang-orang Farisi justru menjadi membenci Yesus. Karena Yesus menyelamatkan hidup orang yang sakit itu, menyembuhkan sakit tangan kanannya, orang Farisi justru ingin membunuh Yesus. Kita lihat di sini saudara, Yesus berkali-kali menunjukkan kebenaran itu kepada mereka. Tetapi mereka malah semakin membenci Yesus. Satu lagi prinsip kebenaran yang bisa kita lihat dari respons orang Farisi yang mengerikan ini saudara. Ketika seseorang terus mengeraskan hatinya dari kebenaran yang disampaikan kepadanya, bukan hanya itu semakin menjauhkan dari kebenaran, tetapi itu juga bahkan dapat
membuatnya membenci kebenaran itu. Mereka sudah ditunjukkan kebenarannya oleh Yesus, tapi bukan saja mereka menolak, mereka bahkan menjadi membenci Yesus. Mereka membenci kebenaran itu. Dan prinsip yang kita bisa lihat di sini juga, ketika seseorang terus mengeraskan hatinya dari kebenaran, seperti orang Farisi ini, maka orang itu akan semakin tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang baik justru dianggap salah, yang jahat justru dianggap benar. Jadi saudara sekalian, dari dua kisah konflik tentang sahabat antara Yesus dan orang Farisi ini, apa yang bisa kita lihat dan kita pelajari? Yang pertama saudara, kita melihat di sini bahwa prinsip yang di awal tadi, works of necessity dan works of mercy sebagai yang boleh dan harus dilakukan terkait dengan hari Sabat. Hal-hal yang harus dilakukan dan tindakan atau perbuatan kasih itu harus dilakukan di hari Sabat. Itu yang pertama saudara. Dan yang kedua, bahwa walaupun saudara kita bisa belajar dari kisah ini, walaupun kita menerapkan Sabat hari Minggu dengan penuh ketaatan, selalu datang ke gereja hari Minggu, namun jika kita mengabaikan pentingnya kebutuhan untuk keberlangsungan hidup kita, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi terhadap murid Yesus, waktu kita mengabaikan tugas, tanggung jawab kita kepada keluarga kita, maka itu artinya kita telah salah mengartikan apa artinya beribadah, apa artinya hidup kepada Allah, beribadah kepada Allah yang mencakup seluruh aspek hidup kita. Itu yang kedua yang kita bisa pelajari. Dan yang ketiga saudara, walaupun kita menerapkan Sabat hari Minggu dengan penuh ketaatan, namun jika kita tidak mempedulikan kebutuhan sesama kita akan pertolongan kita bagi dia, maka itu artinya kita telah melupakan hukum yang terutama dan yang terpenting, yaitu hukum kasih. Dan tanpa kasih kepada Allah dan kepada sesama, maka seberapa baiknya pun ketaatan kita terhadap perintah Sabat, itu tidak ada gunanya di hadapan Allah. Namun saudara, itu baru soal kaitan antara Sabat dengan aktivitas kita. Semua itu baik, tapi kita belum masuk ke substansi atau inti dari Sabat. Apa sebenarnya substansi dari Sabat? Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Waktu kita menjalankan Sabat, jangan memisahkannya dari Kristus. Nah saudara, waktu Lukas menulis kisah ini tentu jelas. Ini bukan soal murid-murid Yesus yang lapar kemudian memetik gandum di hari Sabat. Ini jelas bukan tentang murid-murid Yesus. Dan ini juga bukan tentang kesembuhan dari orang yang sakit tangan kanannya ini. Ini bukan kisah tentang betapa berkuasanya Yesus. Tapi di sini, di dalam kisah ini, Lukas hendak menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan di atas hari Sabat. Ayat 5 itu adalah inti dari kisah ini. Dikatakan di ayat 5, kata Yesus kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya Yesus mau katakan kepada orang Farisi itu, aku memiliki otoritas untuk menginterpretasikan hukum Sabat. Aku lebih tinggi dari hukum Sabat. Hukum Sabat ada di bawah aku. Dan dalam hal ini saudara, kita harus berhati-hati. Sangat mungkin terjadi kita sebagai orang Kristen bisa setiap hari Minggu beribadah ke gereja selama bertahun-tahun, menjalankan perintah Sabat ini dengan setia, namun kita melakukannya terpisah dari Kristus. Kita tidak menjadikan Kristus sebagai yang lebih tinggi dari hari Sabat itu. Kita menjalankan Sabat, tapi kita tidak mengalami Sabat yang sesungguhnya. Hal ini dapat terjadi saudara, jika kita melihat Sabat bukan sebagai sebuah perhentian atau istirahat kita di dalam Kristus, dan tapi kita justru menjadikan Sabat sebagai sebuah aktivitas agamawi yang hanya formalitas dan rutinitas belaka. Karena itu saudara, sebagai orang Kristen, waktu kita bicara tentang Sabat, kita harus mendefinisikannya sebagai sebuah kondisi di mana kita menjadikan Yesus sebagai Sabat kita yang sejati. Menjadikan Yesus sebagai tempat perhentian kita yang sejati, tempat peristirahatan kita, tempat rest kita. Bukan hanya Sabat itu soal ibadah hari Minggu,
Bukan hanya soal boleh melakukan ini atau tidak, tapi soal beristirahat di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus kita dapat menemukan dan mengalami istirahat Sabat yang sejati. Dan Yesus mengundang kita semua untuk masuk ke dalam perhentian yang Ia tawarkan. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Yesus memberikan dirinya menjadi tempat perhentian bagi kita, saudara. Jadi saudara, seperti apa mengalami perhentian Sabat di dalam Kristus itu? Bagi kita yang melayani, termasuk saya. Kadang karena banyaknya tantangan dalam pelayanan mungkin membuat kita merasa lelah. Seperti mau quit, mau nyerah saja. Bahkan pelayanan tidak lagi mendatangkan sukacita tapi menjadi sebuah beban. Pernahkah saudara mengalami hal itu? Jika saudara saat ini sedang mengalaminya, maka waktu kita bicara Sabat ini, datanglah kepada Yesus. Dialah Sabat yang sejati, yang akan memberikan kekuatan dan kesegaran yang baru kepada kita dalam melayani Dia. Dan bagi saudara yang sedang merasa lelah di tengah-tengah segala kebisingan, keruwetan hidup sehari-hari, tertekan karena tuntutan pekerjaan dengan segala permasalahan yang kompleks, merasa saudara seperti sedang melakukan sesuatu yang tidak tahu untuk apa saya lakukan hal ini. Hidupnya saudara merasa kosong tanpa makna yang berarti. Jika saudara mengalami itu, mari datang kepada Yesus. Sabat yang sejati itu. Dunia hanya dapat memberikan saudara istirahat yang fana, yang sementara, yang segera akan hilang kembali. Tetapi Yesus memberikan istirahat yang sesungguhnya. Istirahat yang sejati. Di tengah-tengah dunia yang tidak pernah beristirahat ini, Dia akan memberikan saudara makna hidup yang sejati di dalam Dia. Waktu saudara menjadikan Dia sebagai perhentian saudara. Dan bagi saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan hidup yang mungkin cukup berat, membuat saudara khawatir akan masa depan saudara, bagaimana nanti keuangan saya, bagaimana pekerjaan saya, karir saya, usaha saya, kesehatan saya, keluarga saya, dan seterusnya. Saudara merasa khawatir, merasa tidak tenang. Maka marilah, datanglah kepada Yesus. Dialah Sabat istirahat kita yang sejati. Hanya di dalam Yesus saudara akan menemukan ketenangan dan kedamaian yang saudara butuhkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan ini. Dan sebaliknya juga, bagi saudara yang mungkin sedang mengalami banyak hal baik dari Tuhan, karir bagus, pekerjaan menjanjikan, bisnis lancar, berhasil, keluarga harmonis, memiliki orang yang mencintai dan dicintai oleh saudara, impian saudara banyak tercapai, kondisi keuangan saudara baik, saudara memiliki banyak harta benda, tetap saudara, datanglah kepada Yesus. Sabat atau perhentian kita yang sejati. Jangan jadikan semua hal baik tersebut sebagai tempat rest kita, istirahat atau perhentian kita, karena itu akan mengecewakan kita kalau kita taruh di sana. Hanya waktu kita menjadikan Yesus sebagai perhentian kita, maka kita dapat menemukan kepuasan hidup yang sejati yang hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada di dalam dunia ini. Yesuslah Sabat kita yang kekal, saudara. Dan saat ini, waktu kita masih berada dalam dunia ini, jika kita sudah taruh istirahat kita, perhentian kita di dalam Dia, maka seperti tadi dikatakan di dalam liturgi, kita dapat mencicipi sedikit keindahan dari Sabat kekal itu, yang kelak pasti akan kita alami waktu Kristus datang kembali ke dunia ini menjemput kita dan membawa kita bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan, menikmati perhentian kita dari segala jerih lelah kita. Jadi bertahanlah saudara, tetap setia dalam mengerjakan pelayanan kita, tetap setia dalam pegang iman kita, karena kelak waktunya akan tiba di mana kita bisa menikmati perhentian yang kekal itu. Berhenti dari seluruh jerih lelah kita dan menerima upah kita. Jadi nikmatilah saudara segala hal baik yang Tuhan berikan kepada kita selama kita ada di dalam dunia ini. Namun jangan jadikan dunia ini dengan segala keindahan dan kenyamanannya sebagai tempat perhentian atau tempat rest kita. Karena semua itu hanya sementara, fana, dan segera akan hilang. Menjadikan dunia ini sebagai tempat peristirahatan kita justru akan membuat kita
tidak akan pernah bisa mengalami istirahat yang kita inginkan. Tetapi ketika kita menjadikan Kristus sebagai peristirahatan sabat kita, maka kita pasti akan mengalami istirahat yang sejati, yang bahkan melebihi dari apa yang pernah kita bayangkan dan kita alami sebelumnya tentang arti dari sebuah istirahat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam kami menjalankan perintah Sabat pada hari ini, di mana kami bersama-sama berkumpul umat-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Di hari yang memang Tuhan telah khususkan untuk setiap umat Tuhan datang beribadah. Kami boleh diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu tentang hari Sabat ini. Kami sadar bahwa kami masih sering kami tidak melakukan dengan benar seperti yang Tuhan inginkan. Namun kami bersyukur karena Kristus yang telah menggenapi Sabat dengan sempurna, melakukan Sabat dengan sempurna, itu menjadi sumber kebenaran kami dan keyakinan kami bahwa kami akan diterima oleh Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar bisa membawa kami ke dalam pengertian bahwa kami, waktu kami bicara tentang Sabat, itu artinya kami menaruh peristirahatan kami, perhentian kami, rest kami hanya di dalam Kristus, Sabat yang sejati itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat mohon berdiri.